Prospek, obrolan santai penuh edukasi dan kolaborasi. Hari ini ketemu lagi bersama saya Regina. Pagi hari ini kita akan ngobrol santai dan penuh edukasi tentu saja dengan TK Lab School IKIP PGRI Jember. Di sini sudah ada orang tua murid dan perwakilan dari Lab School IKIP PGRI Jember. Kepada Ibu Irma, Ibu Mita, Ibu Wulan, selamat datang, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oh, apa namanya istilahnya slogannya yes ya? Yes. Oke. Nanti saya diajarin ya. Iya, oke. Karena ini saya dengar-dengar tentang TK ya Bu. Jadi saya sangat excited gitu. Anak kecil gitu. Walaupun belum ada adik-adiknya yang ikut ya Ibu. Jadi baru ketemu dengan mama-mamanya dan ibu guru yang cantik sekali. Tapi gini Bu, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Ibu. Ibu siapa? Ibu siapa? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Ibu Irmawati, Kepala Sekolah TK Lab School IKIP PGRI Jember, di mana TK kita di bawah naungan Unipar, yaitu Universitas PGRI Argopuro Jember, dan sekolah kami berkomitmen untuk mendidik anak yang kreatif, anak yang kreatif dan inklusif sekolah kami. Inklusif. Yes, Oke. Kalau ibunya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Bu Mita. Saya Ibu Mita, anak saya di kelompok B di TK Lab School. TKB. Iya, Berarti sudah itu di nol TKB. besar ya. Nol Sudah besar. tahun kedua. Iya. Tahun kedua. Kalau Ibu Wulan? Kalau saya Bulan, perwakilan dari kelompok A dari TK Lab School. Lucunya. Itu sekitar umur berapa ya kalau kelompok A? Umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Dan kalau TKB umur 5 tahun. Berarti ingat ya teman-teman, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang punya anak usia TK dari umur 4 sampai 6 ya Bu, bisa mendaftar di Lab School IKIP PGRI Jember. Oke. Tadi saya mendengar nih dari Bu Irma. Saya kira ini ya Bu, kalau anak TK itu kan hanya belajar bernyanyi, kemudian kebiasaan cuci tangan, kebiasaan sehari-hari yang sederhana ya Bu. Belum mungkin kalau membaca berhitung masih yang sederhana, 1 tambah 1. Tapi tadi saya mendengar ada inklusi Bu. Apa adik-adik tuh paham inklusi itu bagaimana? Kemudian berkarakter mulia itu seperti apa? Saya tidak bisa membayangkan karena bagi saya pun masih belajar gitu. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya inklusi, kemudian berkarakter mulia di TK itu bagaimana Bu Irma? Jadi memang sesuai visi kita ya Mbak ya, mencetak anak-anak yang berakhlak mulia, jadi berkarakter. Jadi mulai usia dini itu anak-anak sudah diajarkan pendidikan karakter melalui nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, sopan santun, jadi etika. Jadi dia itu mengasah empati mereka untuk bisa saling membantu teman, menghargai teman, menghormati orang yang lebih tua, seperti itu. Jadi tidak hanya belajar tentang calistung saja, tapi mereka juga diajarkan bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter sejak usia dini. Oh, caranya bagaimana ya Bu? Caranya seperti apa? Misalnya nih ya, contoh kecil saja. Misalkan kita sebelum belajar, kita pasti berdoa sebelum belajar. Jadi ada berdoa seperti apa, diangkat tangannya sayang, kita minta kepada Allah, seperti itu ya. Misalkan waktu mau makan minum, nah anak-anak itu kan cuci tangan terlebih dahulu ya untuk membersihkan kuman-kumannya. Itu biasanya anak kecil nih Mbak ya, sukanya kan yang larian cepet-cepetan ya, nggak mau antri gitu ya. Tapi di sini ibu guru sudah mengajarkan nilai-nilai seperti budaya antri. Itu anak-anak paham. Jadi mereka sudah berbaris ke belakang gitu, jadi bergantian ya untuk mencuci tangan. Jadi nggak ada acara rebut-rebutan, sudah paham. Oh iya, jadi kalau mau memulai sesuatu harus berdoa, mau makan itu harus cuci tangan, berdoa dan antri. Itu hal kecil dan masih banyak yang lainnya. Misalkan seperti membuka sepatunya sendiri, memasang sepatunya sendiri, itu sudah bisa. Jadi benar-benar sudah dipersiapkan sejak dini untuk menjadi pribadi yang mandiri ya Bu. Iya, betul sekali. Tapi cerita Ibu tadi kan masih domestik dalam rumah, dekat dengan orang tua. Jadi kan masih ada yang mengingatkan kalau di rumah. Kalau misalnya sudah terjun ke masyarakat, ketemu orang lain, apakah ada edukasinya Ibu untuk teman-teman kecil?
Iya dong, pasti ya. Contohnya Kita apa, ini Bu? kan begini ya. Jadi tidak hanya dari ibu guru saja ya. Kita kolaborasi dengan wali murid. Jadi kita sering karena ada program inovasi kita. Jadi program inovasi yang melibatkan wali murid seperti visit home, Mbak. Jadi nanti ada edukasi, tidak hanya bu guru saja yang mengajar, tapi kita berkunjung ke rumah salah satu murid ya secara bergantian. Itu nanti di situ wali murid dilibatkan untuk memberikan edukasi sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya nih, mereka itu punya pekerjaan wali murid kan berbeda-beda ya Mbak ya. Ada yang dokter misalnya, atau guru atau dosen. Nah itu sesuai kemampuan mereka. Nah di situ wali murid belajar menjadi guru. Nah didampingi kita, dibersamai oleh guru dan murid-murid di rumah murid kita yang pada waktu itu memang jadwalnya gitu ya Mbak, seperti jadi itu. dijadwal. Jadi ada edukasi, tidak hanya belajar di sekolah saja untuk sikap laku, nilai agama, sosial, tetapi di rumah juga sama, orang tua juga bersinergi dengan kita. Kayak gitu, insya Allah dengan begitu anak-anak paham nih di masyarakat harus seperti apa, karena di sekolah maupun di rumah, di keluarga, di lingkungan keluarga juga anak-anak dibiasakan sikap laku yang benar seperti apa. Iya benar. Tapi begini Bu, saya ada pertanyaan nih. Iya. Saya belum menikah, tapi teman-teman saya sudah banyak menikah. Oh, gitu ya? Sudah punya banyak adik-adik kecil. Iya. Saya juga pengen tahu jawabannya dari Bu Mita dan Bu Wulan nih. Kan zaman sekarang itu sudah terjadi perubahan zaman ya Bu. Orang tua atau terutama ibu itu tidak hanya di rumah saja, punya pekerjaan dan punya kelompok sosialnya sendiri. Nah, itu bagaimana ya caranya bisa menyeimbangkan sebagai ibu, sebagai orang tua. Kemudian bagaimana sebagai orang tua, terutama ibu memilih sekolah yang kebetulan saat ini anak-anak ibu bersekolah di TK Lab School IKIP PGRI itu bagaimana ya? Kan saya pribadi juga harus kisi-kisinya bagaimana ibu gitu. Saya kan juga harus persiapan begitu. Gimana Bu Mita dulu? Awalnya tuh saya lihat TK Lab School itu lingkungannya dulu ya, lingkungannya itu terlihat bersih gitu. Terus anak-anak juga kelihatannya kok bahagia sekolah di sini gitu, ceria, main-main sama teman-temannya itu kok happy banget gitu. Terus saya begitu masuk di sekolah itu ternyata guru-gurunya itu juga sabar dan sangat komunikatif sama orang tua juga, wali murid itu. Oh iya benar. Anak saya tuh dulu awal-awal masuk sekolah pemalu, sampai sekarang ya masih pemalu, tapi sudah lumayan pede, sudah banyak perubahan gitu. Dulu awal-awal masuk sekolah itu nangisan, nggak mau sekolah. Saya juga Bu. Sampai ditarik-tarik dulu. Akhirnya gurunya itu bisa diajak kerja sama gitu loh. Nggak apa-apa Bu, pulang aja. Jadi anak nangis itu ditangani sama bu gurunya gitu. Terus kadang-kadang itu dikirimin, hari ini sudah nggak nangis Bunda, hari ini sudah lumayan. Ada laporan. Iya, gurunya sangat gitu. komunikatif sama wali muridnya itu. Iya, terus si adik juga akhirnya merasa aman ya Bu? Aman, iya, sudah karena nyaman, sudah sudah. dekat sama guru-gurunya. Iya gitu. Iya, benar. Sekarang sudah lebih pede, sudah nggak rewel, sudah nggak ada apa-apa. Sudah happy kalau berangkat sekolah. Kalau cerita adiknya Ibu Wulan gimana? Karena anak saya yang paling kecil ya. Iya, paling kecil. Iya, paling kecil di sekolah Lab School. Jadi memang awalnya itu karena dekat di lingkungan kampus. Jadi kan lingkungan sekolah, jadi Iya. si anak tahu. Terus habis itu suasananya di TK Lab School itu kekeluargaan. Komunikasinya itu baik sekali. Iya. Ada grup WA untuk orang tua. Jadi kita setiap minggu itu bisa mantau perkembangan anak itu bagaimana. Salah satu contohnya anak saya yang nggak bisa menyanyi, sekarang sudah bisa nyanyi. Masya Allah. Re ayu re. Saya di luar dugaan saya bisa gundul-gundul pacul itu Iya. bisa seperti itu, buat saya luar biasa. Berhitung, pulang sekolah pasti ada cerita baru, dan laporan dari sekolah di grup WA itu selalu intens. Tiap harinya itu ada video yang dikirim. Jadi kita sebagai orang tua tenang dan wah luar biasa, anak saya ini ternyata bisa begini loh gitu loh. Jadi luar biasa aman sekali ya. perkembangannya pesat sekali anak saya. Testimonialnya bagus ya Ibu. Aduh, Masya Allah. Jangan lupa dicek kembali teman-teman dari Ibu Bapak untuk Lab School IKIP PGRI
gitu. Tapi tadi saya mendengar Ibu, tadi Bu Mita sama Bu Wulan cerita, oh anak saya yang pemalu sekarang sudah bisa cerita. Yes. Oh anak saya yang paling kecil umurnya bisa bernyanyi, bisa apa, selalu ada cerita. Saya ini tiba-tiba muncul pikiran, apa diajarkan public speaking, Bu? Ya iya dong. Ya ampun, saya merasa kalah ini, apa saya harus kembali ke TK ya? Iya ya, Bisa diceritakan lagi? Iya, jadi begini, kita di TK Lab School IKIP PGRI Jember ini punya program inovasi, Mbak. Ada 3. Nah, yang pertama adalah Aji Bakmia. Apa itu? Apa ya? Kok ada Itu bakmi-bakminya? Jadi apa? Ada bakmi-bakminya ini. Oke gitu ya. Jadi Aji Bakmia itu adalah dari akronim dari Ajang Kreasi Bakat Minat Anak. Nah, di situ kita menawarkan ada ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Nah, di ekstrakurikuler wajib itu harus diikuti semua anak, yaitu public speaking. Public speaking dan storytelling dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Ya, jadi di situ anak-anak diajarkan bagaimana dia percaya diri ya, mengenalkan dirinya sendiri dari yang awal ya, Dari yang simple. simple aja dia mengenalkan dirinya sendiri maupun pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, public speakingnya dilatih di situ. Kemudian ada lagi program inovasi itu adalah Green Little Hands. Itu nanti anak-anak, nah ini yang akan berjalan Mbak, yang program 2 ini, yang Aji Bakmia sudah berjalan. Yang akan berjalan ini adalah Green Little Hands. Jadi di situ anak-anak diajak untuk mencintai lingkungan sekitar. Bagaimana merawat tanaman, mencintai, bukan hanya mencintai sesama manusia saja ya, karena di sekitar kita ada alam, ada tanaman yang harus kita cintai juga, gitu ada ya. Ada bangunan juga yang Iya, harus kita jaga kebersihannya, kayak gitu ya. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, di Green Little Hand ini kita mengajak anak-anak untuk berkebun. Ada kita nanti kedepannya seperti itu ya, di ajaran baru akan kita mulai. Nah itu nanti anak-anak diajak bagaimana merawat tanaman dari yang bibit sampai dia tumbuh ya, sampai tumbuh menjadi apa, misalkan buah tomat, wah ada tomatnya kayak gitu ya. Jadi benar-benar diajak untuk merawat dan iya, menjaga jadi sesuatu. tidak hanya cerita saja, tapi mereka praktek langsung. Itu yang harus ya, yang konkret, karena sifatnya anak-anak itu konkret Mbak. Nah, jadi di situ goalnya seperti apa nanti? Goalnya kita akan kolaborasi nih dengan wali murid. Wah, waktu kita panen nih mau dimasak apa nih? Yuk bareng cooking class bersama. Hasil panennya itu kan kebanggaan sendiri ya bagi anak-anak ya, wah tanamku yang dari kecil kemudian bisa gede, bisa menjadi masakan yang terenak. Wah itu kan walaupun buahnya cuma satu ya, cuma Bu. satu kan bangga banget. Mama ini tomatku dibuat jus misalnya, kan bisa kan seperti itu. Jadi goalnya seperti itu Mbak. Nah itu kemudian ada juga yang Littleness Loving Home ini, yang visit home tadi yang sudah saya spill tadi, sudah saya sampaikan tadi. Jadi kita ada program dijadwalkan 1 bulan sekali, itu bergantian nanti misalkan di rumahnya Mbak Zea atau Mbak Nena seperti itu, nanti yang jadi narasumbernya adalah wali murid sendiri. Masya Allah, tabarakallah kan. Jadi orang tua sudah siap-siap ya, oh saya tidak hanya menitipkan anak ke sekolah, tapi juga punya kewajiban dari sekolah adik dapat apa. Nah itu Ayo tetap maksudnya. dijaga kebiasaan baiknya. Oh iya, super Gitu. sekali Ibu. Saya harusnya dijodoh ini berarti. Tapi saya mendengar nih kan sudah banyak apa program-program dari sekolah ya. Kak, saya ingat cerita orang tua saya Bu. Kamu dulu dapat PR, orang tua yang ngerjain gitu. Jadi kan saya ingat pengalaman saya pribadi dan cerita Ibu dengan berbagai macam inovasi. Apakah itu tidak memberatkan orang tua yang di rumah ya? Karena kan inovasinya banyak nih. Ada yang public speaking, kemudian ada storytelling, kemudian ada Green Little Hand, dan ada home visit. Itu menurut orang tua bagaimana? Apakah memberatkan atau justru tertantang dan merasa bangga, oh anak saya ini lebih diperhatikan untuk di TK Lab School IKIP PGRI Jember? Gimana Ya, lebih senang sih sebenarnya, lebih banyak kegiatan anak-anak itu.
Jadi lebih diperhatikan sama sekolah rasanya. Tapi kalau adiknya nanti di rumah, oh mama besok harus bawa ini bawa itu, gimana ibu perasaannya? Nggak apa-apa, senang aja, banyak kegiatannya ya. Iya, jadi lebih anak tersalurkan ya Iya, energinya. energinya Ya, gitu. ya. Kalau misalnya Bu Wulan, adiknya kan paling kecil, itu gimana? Kan kalau banyak tugas orang tua juga ikut andil, otomatis kan kita menjalin kedekatan sama anak itu semakin dekat gitu loh. Jadi besok jadwalnya apa dek? Aku besok disuruh bawa ini mah. Jadi kita excited. Oh ya harus dibawakan ini, Iya. harus disiapkan ini sudah dari malam hari. Iya. Harus bersemangat. Ini harus dibawa, ini harus ini. Jangan lupa ya dek. Iya mah aku besok begini. Nanti ketika pulang sekolah dia cerita juga. Tadi aku bawa ini. Nanti beginikan mah. Ada beginikan. Jadi ikatan antara orang tua dan anak semakin lengket ya. Chemistry ya, Iya, chemistry. chemistry. Komunikasi antara Iya. orang tua dan adik Betul. kecilnya juga semakin lekat ya. Iya, betul. Karena perubahan zaman juga kadang-kala kan adik kecil lebih main HP. Iya, HP ya, lebih sibuk sama Bener. gadget ya. Kalau saya dengar dengan disibukkan di Iya, sekolah iya. kan lebih, oh saya harus ini, saya bisa Iya, ini, nggak betul. HP lagi ya. Iya. Kadang-kala kalau misalnya main HP kan bahaya juga, apalagi sudah banyak informasi yang tidak terkontrol ya. Nah berkaitan dengan itu juga Ibu, berkaitan dengan peningkatan atau perkembangan teknologi, Ibu sebagai guru TK itu bagaimana menyikapinya? Jadi begini, karena memang sekarang sudah zamannya gadget ya Mbak ya, sudah nggak lepas ya anak dari bayi aja udah wes dilihatkan gadget ini untuk diem biar nggak nangis kayak gitu ya, udah kenal ini HP ya. Itu gimana caranya biar dia tidak terlalu fokus ke HP. Jadi banyak hal kegiatan yang menarik untuk anak-anak kita. Jadi di sekolah kita juga ada PR kayak Mbak tadi, tapi PR-nya memang yang ngerjakan orang tua, tapi PR-nya PR bagaimana? Nah, PR-nya bagaimana? PR-nya itu hafalan. Jadi dari bernyanyi, bersair, terus kemudian hafalan surat-surat pendek, karena kita juga mengajarkan nilai-nilai agama, ada apa? Praktek sholat duha. Setiap harinya kita ada praktek sholat duha, kemudian ada tilawati, ada tahfidz untuk menghafal surat-surat pendek ya di situ. Kemudian ada syair bernyanyi. Nah itu nanti orang tua yang menulis Mbak di PR-nya itu, anak yang mengucapkan. Jadi hafalan, bukan anak yang menulis. Tapi dia hanya mengucapkan saja. Nah nanti orang tua akan menuliskan sesuai dengan ucapan anaknya. Jadi nggak boleh nih yang ngarang-ngarang ini orang tua. Jadi misalkan dia cari di internet gitu ya, Bu Guru pasti tahu karena yang diajarkan nggak sesuai di internet. Bu Guru juga pintar. Bu Guru juga pintar loh. Jadi bisa mendeteksi, wah ini by internet, oh, tahu sudah. Anaknya ternyata nggak hafal. Nah jadi saya tekankan memang kepada wali murid, Bunda, tolong ditulis sesuai dengan hafalan Ananda. Karena dengan begitu Bu Guru tahu nih kemampuan Ananda sampai di mana nih Kurangnya hafalannya. bagaimana? Hafal nggak ya? Bisa nggak ya syairnya, surat-suratnya atau nyanyiannya seperti itu. Jadi tetap ada kolaborasi dan orang tua juga mengontrol ya. Ah. Kamu bisa main HP, kamu bisa pakai HP, tapi tetap terkontrol ya. Tetap Buka apa, terkontrol. kemudian Apa bisa jadi reward nantinya Mbak? Oh, gitu. Jadi ketika dia sudah bisa hafal, itu boleh main HP atau nonton HP atau main game di HP. Jadi salah satu rewardnya ketika dia sudah bisa hafal. Dia tambah semangat ya. Jadi dia lebih bersemangat untuk hafalan. Oh Gitu ya, Mbak ya. gitu. Ya, saya catat ini Mbak. Jaga-jaga. Cepet nikah, Ya, cepet bener. didaftarkan. Saya amin nih ya Bu. Ibu, ini tadi kan dijelaskan. Tadi saya ingat ceritanya Bu Wulan. Oh bisa storytelling, Ya, kemudian ada gundul-gundul pacul, kemudian reayorek. Berarti kearifan lokalnya Iya. tidak terlupakan Tidak ya. terlupakan. Karena kan saya dengar-dengar nih, kan sekarang sudah marak sekolah internasional ya. Berbahasa Inggris, kemudian selalu apa ya, tidak lekang atau tidak kalah dengan globalisasi, up to date gitu. Dan saya takutkan kalau sudah ada ranah-ranah internasionalisasi itu lupa kita Indonesia, kita ini orang Jawa, kita ini dari mana. Tapi ternyata dari TK Lab School IKIP PGRI tetap
mengemas dengan keinggrisannya, tidak melupakan betul kearifan sekali. lokal ya Bu. Iya, jadi memang di TK Lab School IKIP Jember ini kita setiap hari Kamis ada Kamis Budaya, Mbak. Jadi kita nggak melupakan ya, kita ini siapa, anak Indonesia. Iya. Kita di mana? Di Jember punya kearifan lokal juga. Iya. Misalnya nih, seperti kita juga mengajari tarian tradisional. Ya, apa nih di Jember ini apa tarian tradisionalnya? Labako. Kita ajarkan itu. Nah, kemudian lagu-lagu Jawa ya. Kita kan Pandalungan di sini nih. Tidak hanya Jawa saja, Madura juga ada. Pandalungan Bu Guru juga ngajarin nih bahasa Maduranya apa, bahasa Jawanya apa. Diajak berkomunikasi lewat bahasa-bahasa yang ada di Jember ini gitu. Kemudian makanan-makanan tradisionalnya ada juga ya. Misalkan waktu kita bulan Maulid kemarin ya Bunda, waktu memperingati bulan Maulid itu kita tidak hanya makanan-makanan snack yang sudah modern itu ya, tapi kita juga menyediakan, memperkenalkan kepada mereka ada makanan yang tidak kalah hits ya dengan hamburger atau semacamnya itu, tapi kita mengenalkan ini loh, ada cenil, ada klepon, ada orok-orok ya kayak gitu ya Bunda ya. Nah, jadi di situ anak-anak juga ikut Mbak semuanya dengan bunda-bunda juga ya. Jadi kita persemanan lah ya makanan-makanan tradisional itu. Iya, dengan Seperti begitu itu. teman-teman atau adik-adik kecil juga nggak pilih-pilih makanan Nggak ya. pilih-pilih. Iya, benar. Kayak gitu. Saya baru berpikir, oh iya ya, diajari untuk tidak memilih makanan itu juga termasuk edukasi formal Iya. sebenarnya ya, tidak hanya dari habit dari rumah gitu. Tadi sudah berbicara tentang kearifan lokal nih Bu. Iya. Kan kalau Unipar ini mahasiswanya beraneka ragam ya Bu. Beraneka ragam. Dari Jawa ada, Sumatera ada, dari kawasan timur juga ada. Jadi saya berpikirnya toleransi Ibu. Kalau di TK apakah sudah ada atau memang sudah ada kegiatan-kegiatan atau edukasi tentang toleransi untuk adik-adik kecil? Jadi hal kecil ya kalau anak-anak ya Mbak ya, karena memang kita sekolah inklusif, jadi memang tidak semua anak normal ya, Iya. ada anak ABK juga. Oh. Nah di situ kita ajarkan anak-anak kita untuk berempati. Nih memang ini temanmu ada yang berkebutuhan khusus nih. Kita harus bagaimana nih? Yang normalnya bagaimana nih? Harus memahami gitu ya. Dan mereka kan juga berhak ya mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak yang normal gitu ya. Jadi kita ajak mereka bersama, kita rangkul bersama dengan kasih dan cinta ya. Jadi mereka memahami nih. Jadi yang ABK ini juga memahami juga sama teman-temannya yang normal itu juga. Jadi akhirnya membaur menjadi satu. Nah di situ saya juga kolaborasi nih Mbak dengan mahasiswa-mahasiswa PLB, karena kan bermacam-macam nih yang ABK ini kan ada yang ADHD, ada yang hiperaktif kayak gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan teman-teman mahasiswa itu juga dosen-dosen sebagai pusat penelitian di lab school ini. Oh begitu. Seperti itu. Untuk nyatanya bagaimana ya Bu cara mengajarkan adik-adik kecil terkait dengan teman yang berbeda, berbeda secara fisik, kemudian berbeda secara warna kulit atau begitu, gimana cara ngajarinnya? Jadi kita melalui ada namanya setiap hari Senin kita movie learning. Ada movie learning tuh Mbak. Nah di movie learning itu kan sesuai dengan topik yang kita angkat nih ya. Nah di situ kita bisa mengedukasi anak-anak nih dengan cerita. Karena kalau cuma ngomong aja, kadang-kadang anak-anak nggak menghiraukan kita ya, bosen juga kalau cuma ngomong aja. Jadi lewat edukasi itu kita memperlihatkan filmnya nih, bagaimana kita ada teman yang dari misalkan Madura, ada teman ini kayak gitu ya, budaya lokalnya kan berbeda nih, budayanya kayak gini. Terus ada teman-teman yang juga yang ABK tadi itu ada filmnya Mbak. Melalui film itu kemudian kita bahas bersama, kita kasih pertanyaan-pertanyaan pemantiknya nih, itu tadi apa sayang? Oh iya, berarti boleh nggak ya seperti itu? Nah dengan cara-cara seperti itu paham anak-anak. Nah, jadi tidak kaget ya? Tidak kaget, memang kita sudah lihat kan di movie learning itu. Oh begitu. Ini ngomong-ngomong kaget ya, karena adik-adik kan sudah belajar banyak hal ya ibu-ibu di sekolah.
hal-hal baru yang kadangkala tidak terfikirkan sebagai orang tua akan diajarkan di sekolah. Karena adik-adik kecil tadi saya dengar belajar perbedaan, belajar tentang ada orang yang berbeda berkebutuhan khusus. Dan kadangkala seperti katanya Bu Wulan tadi, adiknya pasti cerita atau terbawa sampai ke rumah. Itu bagaimana penerimaan orang tua kalau di rumah dengan pengetahuan mereka yang baru dan sangat wow gitu bagi mereka. Kaget enggak atau justru bangga kah atau bagaimana? Bisa diceritakan mungkin? Kalau saya pribadi itu biasanya adik Zianya sendiri kalau pulang sekolah itu pasti ada cerita baru setiap harinya. Terus untuk bahasa pun yang diajarkan di TK Lab School itu ada beberapa bahasa ya. Terus tiba-tiba datang ke rumah dengan bilang, "Mama, aku bisa berhitung setong, dua, telok." Kok bisa? Padahal saya sendiri tidak mengajarkan. Buat saya itu luar biasa, luar biasa. Oh, ternyata di sekolah ini diajarkan seperti ini ya. Karena saya dulu di sekolah tidak diajarkan bahasa Madura. Jadi ya itu tahu nanti setunggal, kali. Kok sudah bisa. Jadi saya pribadi sebagai orang tua harus belajar dan juga. bangga dan harus belajar. Belajar dari Iya gitu loh, Mbak. Kalau Bu Mitanya gimana? Untuk adiknya namanya siapa? Naina. Ada Nainanya gimana? Ya, sama setiap pulang sekolah itu selalu ada cerita-cerita, "Bu, hari ini gini loh Bu, hari gini loh Bu." Itu ada aja setiap hari itu ceritanya. Terus untuk sama juga kaget juga, tiba-tiba itu setong, dua, terus loh, kok sudah bisa? Saya nggak pernah, saya kan dari Surabaya ya, nggak tahu juga itu setong, dua apa Kak? Iya Bu, hari ini diajarin ini berhitung pakai bahasa Madura. Terus besoknya cici, loro, telu gitu dia juga sudah bisa tangan gitu juga. Jadi ibunya harus ini hari ini dapat ini. gitu. Ibu kok nambahin PR orang tua? Tapi orang tuanya senang, Mbak. Senangnya gimana Ibu? Karena sudah luar biasa sekali. Anak yang tadinya tidak tahu apa-apa di rumah, ketika datang ke sekolah, dia diajarkan begini dan disampaikan ke orang tua. Kita sebagai orang tua luar biasa ya. Ternyata anak saya ini bisa ya. Jadi begitu. Padahal saya tidak ngajari, saya tidak ngajari begitu, tapi dia bisa. Oh, berarti anak saya mampu, gitu loh, Mbak. Jadi kan luar biasa buat saya ya, karena anak kecil itu kan mudah banget untuk mengingat, mengerti, melihat, kan gitu ya. Di sini saya juga berpikir Bu Irma, Gimana? Sebenarnya kalau kita was-was juga ya kalau memilih sekolah yang salah. Jadi harus memilih sekolah yang tepat ya Bu. Salah satunya adalah TK Lab School IPGRI Jember. Jangan lupa ya dimasukkan ke salah satu pilihannya ibu-ibu bapak-bapak. Tadi kita sudah belajar tentang kebiasaan, kemudian proses belajar mengajar ya Bu. Ini mohon maaf Ibu, saya harus langsung bertanya ke orang tua. Oke. Kalau menurut Ibu infrastrukturnya bagaimana yang dibutuhkan adik-adik, kemudian yang sudah ada di TK Lab School sendiri seperti apa menurut Ibu? Sudah bagus, lengkap, anak-anak malah betah di sekolah. Jujur, jujur ya Mbak. Jadi anak saya pulang sekolah ketika dia tahu hari Minggu itu libur, dia kaget. Kok aku libur? Mama, adik mau sekolah. Kenapa? Enak di rumah, dek, kita bisa lihat HP, main dengan keluarga. Tapi adik mau ke sekolah, mau main perusutan, mau main ayunan, mau belajar sama bu guru, mau membaca sama bu guru. Oh, jadi anak ini lebih betah di sekolah. Di sekolah. Iya, kalau dari Bu Mita sendiri cerita adiknya gimana? Kalau Nina itu misalnya pulang jam 11 ya, sebelum jam 11 saya sudah di sekolah, marah sudah. Mau main dulu. Jadi ibunya nunggu. Kamu dijemput nih. Nunggu dulu di sekolah 10 menit, dia main sama teman-temannya dulu gitu. Kalau nyebutnya kecepatan kayak gitu. Adiknya marah. Kurang lama sekolahnya. Jadi kalau dari ceritanya para bunda, itu ada tempat bermain, kemudian ada ruang sekolah yang mumpuni, kemudian ada tenaga pendidik dan guru yang sangat perhatian, komunikatif juga. Tapi kembali lagi ini Ibu, yang punya sekolah, infrastrukturnya bagaimana Ibu? Iya, memang kita udah lengkap ya Mbak ya fasilitasnya. Lengkapnya Alhamdulillah. Lengkapnya bagaimana? Jadi APE di dalam maupun di luar itu sudah ada.
ya. Jadi permainan edukatif ya di dalam dan di luar itu sudah lengkap banget. Kemudian ruang kelas yang sangat-sangat aman dan nyaman untuk anak-anak ya. Kemudian kita juga ada semacam pojok baca juga untuk anak-anak biar dia itu senang membaca kayak gitu di tiap kelasnya itu ya. Kemudian kita juga ada dapur, ada kamar mandi. Jadi memang sepertinya sudah aman lah bagi anak-anak itu, nyaman dan aman ya. Jadi makanya mereka tidak mau pulang nih. Kayaknya kedepannya saya juga harus membuka penitipan anak ini untuk sampai nginep mungkin ya. Karena perasaan ternyata. Semoga lancar ya. Iya benar. Saya doakan semoga lancar. Nanti kan ada pilihan baru bagi bapak ibu atau Pak Sutri yang punya adik-adik kecil untuk menyekolahkan dan menitipkan adik-adiknya di IKIP PGRI TK Lab School PGRI Jember kayak gitu. Sudah banyak sekali ceritanya Ibu. Saya sudah banyak catatan, sudah banyak rumusan dan kisi-kisi gitu ya Bu. Mungkin harapannya Ibu dari orang tua dulu. Kedepannya bagaimana? Pendidikannya harus bagaimana? Kemudian untuk harapan untuk TK Lab School sendiri bagaimana? Mungkin dari Bu Wulan dulu. Kalau saya berharapnya itu bisa lebih berkembang lagi, banyak sekali cerita lagi dari anak-anak ketika pulang sekolah. Terus kehangatan di TK Lab School itu tetap terjaga karena di situ anak-anak itu merasa dicintai. Bukan hanya dengan orang tuanya tapi dicintai oleh ibu guru sama teman-teman. Jadi pengennya itu seperti itu, tetap hangat dan tetap dicintai dimanapun dia berada. Hangat, nyaman dan aman. Iya betul. Kalau dari Bu Mita harapannya? Ya sama, semoga lebih baik untuk semuanya, dari gurunya, dari infrastrukturnya juga lebih lengkap lagi. Untuk kekeluargaannya juga lebih hangat. Orang tua juga, antar orang tua itu juga bukan hanya anak dan guru ya, tapi semuanya itu dilibatkan. Itu benar. Apa istilahnya, kontribusi dari semua pihak. Semuanya harus ikut kerja. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Kalau dari Ibu sendiri sebagai guru. Baik. Jadi tidak ada anak yang sama. Jadi setiap anak unik ya, mempunyai kelebihan dan keindahannya masing-masing. TK Lab School IKIP PGRI Jember percaya bahwa setiap anak adalah bintang. Bintang yang akan bercahaya dengan cahaya masing-masing. Begitu, super sekali Ibu. Saya sempat lupa ini menutup bagaimana karena sangat ngena sekali. Iya benar. Untuk menutup podcast hari ini, mungkin bisa diajarkan kayak pasti ada yel-yel, adik-adik ajarin dong saya sama ibu-ibu ini. Kan kadang-kala cuma adiknya aja, tapi mama-mamanya tidak diajari. Ajarin untuk menutup ini apa yang paling gampang Bu Yel? Apa ya? Yang gampang nih ya. Kita gini, saya ngomong TK Lab School IKIP PGRI Jember kreatif. TK Lab School inovatif. TK Lab School yes. Kreatif, inovatif, yes. Oke. Tangannya harus gini ya Bu? Iya dong. Harus begini. Cinta. Iya. Mungkin bisa dipimpin oleh Bu Irma. Saya siap-siap ini. Siap-siap ya. Siap-siap ya Bunda. Ibu ikut juga ya. TK Lab School IKIP PGRI Jember Kreatif. TK Lab School inovatif. TK Lab School yes. Sampai jumpa di podcast berikutnya.